Tapi ya lu harus tahu nih, kalau LCGC emang pengeremannya menurut gua. Jadi lebih baik pilih putih atau hitam, saran warna lain secara overall tidak hanya kepengaruh ke AC. Betul sekali! Selain dapat menjadi anti PPM, minyak kayu putih dapat mengobati orang masuk angin. Iya, gua nggak pakai minyak kayu putih dulu. Gua pakai minyak angin, bukan minyak kayu putih. Jadi dulu ketika balapan motor, ilegal. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Mitos dan fakta 22. Abdurrahman Saladin, pengharum mobil bikin AC mobil rusak. Enggak, pengharum mobil bikin AC mobil bau. Yes, itu apalagi pengharum mobil yang terbuat dari gel, ya kan, yang terbuat dari parafin bahan dasarnya, dimana ketika dipanaskan dia menguap dan uapnya itu berbentuk partikel kecil-kecil oil, ya bukan oli ya, oil kecil-kecil, dimana itu akan kesedot ke evaporator dan nempel di evaporator. Biasanya itu yang bikin bau pesing di AC mobil. Kalau AC mobil lu bau pesing, lu bawa ke dokter mobil, lu kasih tahu AC mobil gua bau pesing, kita akan cuci, bersihkan, dan garansi sampai bau pesingnya hilang. Fendi, kalian ganti velg ring 16 apakah dapat merusak umur tirot? Yes. Ringnya sih tidak terlalu berpengaruh ya bro ya. Yang berpengaruh adalah lebar bannya. Jadi gini, kenapa gue bilang lebar bannya berpengaruh? Oke, tie rod yang ada didesain untuk lebar ban yang standar dari pabrikan. Ya kan, dia udah desain nih, dia udah tahu dalam 3 tahun nggak bakal rusak. Makanya lu digaransi kasih 3 tahun. Kalau lu gedein, peleknya, ukuran pelek gedein nggak ada masalah. Kalau ukuran lebar ban lu gedein, itu udah pastikan ketika lu belokin lebih berat. Nah, ketika lebih berat karena lu ada power standing, lu nggak berasa beratnya. Tetapi si tie rod ketika ngedorong dan ngenarik, itu biasanya bebannya lebih tinggi. Nah, kenapa? Makanya itu merusak. Jadi bukan lebar rimnya ya, lebar bannya. Oke? Hendra Gun, mitos atau fakta apakah benar memanfaatkan engine brake dalam turunan bisa merusak mesin? Saya diberitahu kalau mesin menggeram karena memanfaatkan engine brake bisa merusak mesin mobil Calya G 2022 manual. Terima kasih. Yes! Jadi gini, kenapa gua sendiri juga tidak suka menggunakan engine brake ketika misalkan turunan gunung. Gua lebih suka menggunakan ya rem gitu loh. Tapi kalau rem lu itu tidak terlalu high performance, itu rem lu akan cepet hangus dan akan cepet baal. Itu lu hati-hati. Makanya abis itu lu harus ingat lu masih punya engine brake. Nah, kalau itu fungsi engine brake. Jadi gini, ketika lu ngerem, kalau misalkan lu udah berasa nih rem udah agak baal, nah baru lu gunakan engine brake. Jadi engine brake adalah opsi kedua untuk membantu opsi pertama, bukan digunakan duluan. Karena kadang-kadang kebanyakan orang salah kaprah dan menggunakan engine brake duluan di luar remnya. Oke, rem didesain untuk menurunkan kecepatan mobil kan gitu kan, untuk ngerem ya kan. Nah, itu prinsipnya adalah energi kinetik dirubah menjadi energi panas dan panas itu dibuang. Nah, kenapa? Makanya kalau lu lihat rem-rem racing yang AP Racing, Brembo, apapun lagi itu yang ada di luar sana, itu kan dia disc brake-nya gede kan. Udah disc brake-nya gede, dia bolong-bolong kan. Udah bolong-bolong, kemudian dia kalipernya ada 4 port, 6 port, 8 port gitu kan. Itu fungsinya apa sih? Si kaliper itu ngegencetnya lebih bagus ya kan. Si disc brake-nya itu lebih lebar, dia lebih tahan panas, dan ketika dia bolong-bolong, dia lebih banyak ventilasinya supaya dia bisa mendinginkan lebih cepat. Ingat, balik lagi konsepnya adalah merubah energi kinetik menjadi energi panas, di mana panas itu diventilasikan keluar. Seberapa efisiennya lu membuang panas itu, ya si rem akan tetap berjalan. Tapi karena LCGC dan mobil-mobil di luar sana itu biasanya remnya tipis-tipis dan kecil-kecil, itu dia kadar menyimpan panasnya cuma sedikit. Itu lu harus benar-benar hati-hati. Nah, engine brake itu kan menggunakan tekanan si gear ratio ya kan, nomor 1 menggunakan gear ratio sehingga si engine itu mendapatkan bebannya lebih banyak dari si gear. Nah, yang rusak adalah nomor 1 kampas koplingnya. Nomor 2 ya bisa packing-packingnya sih sebenarnya sih, karena dia kan memberikan beban ke si engine ya gitu loh, lebih besar dari yang biasanya, dan itu beban turunan. Sampai engine-nya jebol sih enggak sih bos. Jadi maksudnya itu ketika kalau cerita engine jebol, maybe lu di atas 150.000 km baru ada yang jebol, which is sama aja ya kan, lu pakai gitu kan. Tapi koplingnya akan jauh lebih cepat habis, either itu manual atau matic, dua-duanya akan lebih cepat makan kopling ketika lu menggunakan engine brake, karena disitulah dia selip gitu loh. Nah, makanya gunakan rem dulu, habis rem baru lu ada option engine brake, oke? Tapi ya lu harus tahu nih, kalau LCGC emang pengeremannya menurut gua nggak bagus bro. Karena gua udah pernah bawa, ya kan, gua udah pernah bawa turunan dari Bandung
kawah putih turun ke bawah, itu gua merasa this is very dangerous gitu loh. Apalagi kalau misalkan lu bukan driver yang pernah sekolah driving school ya. Kita kan kalau sekolah driving school itu kan kita juga diajarkan untuk lu harus ngerti nih pengereman lu masih bisa apa enggak. Kalau nggak bisa ngerem ya apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya menurunkan speed ketika turunan dan belokan dan yang tidak memakan si rem itu terlalu banyak gitu kan. Ya salah satunya dengan low gear, bukan hanya dengan engine brake sih. Maksudnya ya lu turun pelan-pelan dengan low gear. Engine brake itu kan ketika cepat lu masukin ke gear rendah, lu lepas kopling kan gitu loh. Itu baru kenahan gitu kan. Ini enggak. Lu turunnya lu kurangin kecepatannya gitu loh. Jadi sehingga si pengereman itu juga tidak terlalu beban dan pastikan lu beristirahat. Kalau gua turunan di gunung-gunung, kalau misalkan lu nggak yakin juga sama remnya, lu buka jendela bos, matiin AC bos. Kalau lu udah cium bau-bau angus, lu minggir dulu pak, istirahat dulu pak. Jangan sampai lu tabrakan atau lu lompat di jurang ya kan, nggak hanya gara-gara lu nggak tahu kalau rem lu udah mulai bau dan terbakar gitu loh. Very very dangerous, oke? Sichuan, ganti filter matic tidak original itu harus sering-sering dibandingkan filter matic original. Gua nggak terlalu tahu filter matic tidak original itu kualitas yang lu ngomongin itu seperti apa. Filter matic itu yang penting ketika lu ganti oli, lu ganti pak, ya kan? Sebisa mungkin lu beli original karena original itu si bahannya sudah disesuaikan dengan flow-nya. Flow itu maksudnya banyaknya yang bisa lewat, berapa liter yang lewat per menit ya. Itu flow rate itu satuannya liter per menit gitu kan, atau liter per detik gitu kan. Nah, flow itu tidak boleh terganggu pak. Kalau misalkan si bahannya itu terlalu rapat atau terlalu keras, itu biasanya flow-nya terganggu menjadi lebih sedikit. Misalnya standarnya adalah 10 liter per detik misalnya. Terus lu ganti filter yang lebih tebal nih ke bahannya nih atau apa, kan lu juga nggak tahu kan. Tiba-tiba dia turun menjadi 8 liter per detik. Itu udah ngerusak banyak hal pak di dalam pak. Pelumasannya udah nggak terjadi dengan baik, terlambat ya kan. Itu udah banyak hal yang terjadi. Makanya saran gua lu beli original aja deh karena itu penting banget. Belya Duta, apakah BBM solar akan mempengaruhi suara dari mesin diesel? Yes, contohnya ketika kita isi biodiesel, mesin terasa kasar didengar karena gue udah bilang dia lebih serik ya, lebih kering. Dan sebaliknya kita isi Pertalite di mesin terasa sedikit halus. Yes, betul. Kalau lu mau tahu lebih halus lagi, lu bisa cek video yang gue bikin sebelumnya tentang aditif oli transmisi ATF di mesin diesel 100 ml per satu tangki. Itu lu bisa cek, udah banyak netizen yang membuktikan dan sudah banyak yang komen di bawah. Karena memang itulah yang gue lakukan untuk mobil-mobil, terutama mobil-mobil luar kota yang memang mau isi solar BPJS kan gitu kan. Nah, itu gue sarankan pakai itu sehingga suaranya jauh lebih halus. Kalau untuk tarikan, enggak sih. Cuman maksudnya untuk suaranya jauh lebih halus. Dika Rahardian Putra, mitos atau fakta muter setir pas kendaraan berhenti tapi mesin nyala itu apa bisa rusak rak setir? Kadang kalau parkir putar balik sering kayak gitu. Yes. Jadi dulu ketika saya belajar mobil yang tidak power steering, itu selalu diajarin bahwa lu kalau mau putar ketika berhenti itu ya mobilnya lu maju-maju dikit gitu loh. Ya, jadi maju-maju dikit sambil diputar. Karena itu kan secara fisika itu mengurangi gaya gesek ketimbang rodanya lu diem terus lu putar. Itu kan bener-bener ngegesek tuh. Nah, kalau pelan-pelan dia kan sambil jalan tuh pelan-pelan tuh. Nah, itu bedanya. Dan itu yes berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang lu mau EPS atau power steering biasa yang hidrolik itu lu tidak boleh begitulah ya, karena itu benar-benar akan memberikan beban yang luar biasa ke si tirot dan rack steer. User FK bla bla bla. Minta satu fakta Pertalite campur kapur barus biar sedikit oktan naik, bersihkan ruang bakar. No, lu mau naikin oktan, lu ke S Hardware aja tuh. Gua endorse S Hardware karena emang kita kerja sama kawan lama Pak Ranggi, ya kan. Jadi kawan lama itu bapak perusahaannya S Hardware. Lu ke S Hardware aja, lu beli yang namanya Oktan Booster. Kenapa gue bilang lu ke S Hardware jangan beli Oktan Booster di online yang aneh-aneh? Karena Oktan Booster itu harus ada mereknya bos, nggak sekedar naikin oktan. Kalau dia naikin oktan doang, biasanya dia banyak residu atau kotoran-kotoran yang akan tertinggal di injektor dan ruang bakar. Kalau lu beli yang bagus, biasanya dia bersih ya kan, dan jauh lebih bagus lah ya lu pakai di mobil lu ya, karena kan nggak ada residu kotorannya. Abilat Altaf, mobil putih lebih dingin ke AC dibandingkan mobil hitam, jadi lebih baik pilih putih atau hitam. Saran warna lain secara overall tidak hanya kepengaruh ke AC. Betul sekali. Secara fisika warna hitam itu lebih banyak menyerap panas dan lebih banyak mengeluarkan panas. Jadi it works both ways ya. Jadi maksudnya ketika lu dipanasin, mobilnya menyerap lebih banyak panas, itu benar mobil hitam. Tapi ketika mataharinya tidak ada juga, dia membuang panas lebih cepat dari mobil putih. Itu juga benar. Mobil yang warnanya putih akan memantulkan panas, betul. Tetapi ketika mobilnya panas akan lebih susah juga mengeluarkan panas. Itu ilmu fisikanya. Nah, kalau dibilang pengaruh ke AC, yes, bener banget. Gua suka mobil cuma dua warna ya, hitam dan putih. Kalau gua naikin mobil putih, otomatis AC-nya jauh lebih dingin daripada mobil yang hitam. Iya, itu bener. Padahal ya gua kan tukang AC ya gitu. Faktor yang lu antisipasi adalah lu pakailah kaca film yang bagus.
Ya kan, maksudnya kaca film yang bagus itu ketika, ya seperti yang gue pernah jelasin sebelumnya, kaca film yang bagus itu ketika dia kena panas, matahari bener-bener panas, lu pegang kacanya pakai punggung jari lu terasa panasnya tuh masih normal, wajar. Kalau panas banget, itu berarti kaca film lu sudah tidak bisa menolak UV. Ketika dia kacanya aja panas banget, lu bayangin di dalam mobil lu tuh kayak oven, ya kan, kaca-kacanya panas, terus AC-nya suruh mendinginkan itu, ya otomatis setengah mampus juga kan dia kan. Itu faktor utamanya. Jadi kaca film penting banget selain dari warna mobilnya. Warna mobilnya hitam pastilah ya lebih panas daripada putih. Dan ya balik lagi sih bro, menurut gua warna ganteng cuma dua, hitam atau putih. Itu dua-duanya ganteng gitu kan. Ya udah lu pilih aja mau yang mana. Bon Jordi, selain dapat menjadi anti PPM, minyak kayu putih dapat mengobati orang masuk angin. Iya, gua nggak pakai minyak kayu putih dulu. Gua pakai minyak angin, bukan minyak kayu putih. Jadi dulu ketika balapan motor, ilegal. Dulu ya ceritanya dulu ya, dan gue akui itu ilegal. Oli samping Satria gue dulu tuh diisi minyak angin, bos. Jadi oli samping itu diisi minyak angin, dikocok ya kan, kemudian dipasang di tempatnya. Kalau dulu kita pakai botol lasgar, botol lasgar yang segini tuh. Nah itu kita pasang, kita kasih selangnya gitu kan. Karena emang itu kerjaan kita dari dulu gitu kan. Nah itu ketika lu ngebut, lu di depan kan berasap tuh di belakang 2 tak. Nah yang di belakang itu kucek-kucek mata. Nah itu fungsinya. Tapi kalau lu ketahuan balapan pakai itu, setelah balapan lu digebugin men gitu kan. Jadi hati-hati, bukan minyak kayu putih ya, minyak angin, oke? Oke, mungkin sekian dulu mitos atau fakta part 22 dari saya, Lung Dokter Mobil. Next. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.